warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Agustin. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri Madura. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang Maha Esa. Karena dengan nikmatnya kita dapat menyelesaikan ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Dan sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang perjuangan saya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Semoga yang melihat video ini dan adik-adik yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri bisa termotivasi dengan cerita saya. Baik, di sini saya akan langsung menceritakan tentang perjuangan saya untuk masuk ke perguruan tinggi. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Dulu saya sekolah di SMA Negeri 1 Kaliangan. Dan semenjak kelas 12 SMA, saya merasa bingung ingin meneruskan ke perguruan tinggi negeri di mana. Waktu pembukaan pendaftaran di perguruan tinggi, terlebih lagi untuk perguruan tinggi negeri, ada beberapa jalur seleksi masuk. Misalnya seperti SNMPTN, SPAN PTKIN, UM-PTKIN, SBMPTN, dan yang terakhir yaitu jalur mandiri. Saya mencoba daftar di jalur yang pertama, yaitu di jalur SNMPTN. Setelah saya mendaftar di jalur SNMPTN, beberapa hari dari pendaftaran, ternyata pengumuman SNMPTN telah keluar, dan saya melihat pengumuman SNMPTN. Setelah saya melihat pengumumannya, ternyata saya tidak diterima di jalur SNMPTN. Tapi, meskipun saya tidak diterima di jalur SNMPTN, saya masih tetap bersemangat untuk tetap mendaftar di perguruan tinggi negeri. Dan saya mencoba lagi mendaftar di jalur SBMPTN. Saya mendaftar jalur SBMPTN di Universitas Trunojoyo Madura. Saya memilih prodi manajemen. Dan saya mengikuti tes UTBK pada tanggal 11 Juli 2020. Saya berangkat dari rumah tanggal 11 Juli 2020, tepatnya jam 1 malam, dan sesampainya di Bangkalan sekitar jam setengah 4. Setelah itu, saya istirahat dan saya merasa takut ketika hendak mengikuti UTBK. Sebelum berangkat, saya minta doa terlebih dahulu kepada orang tua supaya dalam mengikuti UTBK berjalan dengan lancar. Setelah itu, berangkat ke Universitas Trunojoyo Madura jam setengah 9. Sesampainya di Universitas Trunojoyo Madura, saya langsung ke dalam ruangan yang sudah disediakan. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya UTBK pun telah dimulai. Dan saya sebelum mengerjakan soal-soalnya membaca basmalah terlebih dahulu. Dan alhamdulillah, saya mengerjakan soal-soalnya dengan lancar. Selain saya mendaftar SBMPTN, saya juga mendaftar jalur UM-PTKIN di Institut Agama Islam Negeri Madura. Saya mendaftar di Institut Agama Islam Negeri Madura, memilih prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah. Setelah beberapa hari sesudah tes UM-PTKIN dan tes UTBK, pengumuman UM-PTKIN telah dibuka.
atau telah keluar. Dan di saat saya melihat pengumuman UMPTKIN, ternyata saya tidak diterima di jalur UMPTKIN. Dan disitulah saya merasa kecewa dan merasa takut untuk melihat pengumuman di jalur SBMPTN. Setelah beberapa hari pengumuman UMPTKIN, akhirnya pengumuman SBMPTN telah keluar, dan saya pun yang ingin melihat pengumuman hasil SBMPTN merasa takut. Tapi saya memberanikan diri untuk melihat pengumuman itu. Dan saya melihat pengumuman SBMPTN, ternyata saya juga tidak diterima di jalur SBMPTN. Saya merasa kecewa, merasa sedih, dan merasa putus asa. Karena merasa putus asa, jadi saya berpikir kalau saya tidak ingin kuliah lagi dan tidak ingin mendaftar di perguruan tinggi lagi, dan lebih baik saya bekerja. Tetapi setelah beberapa hari, saya bercerita dan bilang kepada kedua orang tua bahwa saya tidak ingin kuliah lagi dan lebih baik saya bekerja. Terus setelah itu saya dikasih semangat oleh kedua orang tua saya, terutama oleh Bapak. Bapak bilang, tetaplah semangat dan jangan pernah putus asa. Terus berjuang. Bapak dan Ibu di sini tetap mendoakan yang terbaik untukmu. Dan selain saya mendapat semangat dari kedua orang tua, saya juga mendapat semangat dari sahabat dan teman-teman saya. Dan sahabat dan teman-teman saya juga bilang, yang semangat, orang tuamu bersemangat untuk membiayai kuliah kamu. Dan kamu harus bersemangat untuk bisa membahagiakan kedua orang tuamu. Meskipun sekarang kamu gagal, percayalah, pasti ada jalan yang terbaik untukmu menjadi sukses di kelak nanti. Dari semangat orang tua, sahabat, dan teman-teman, saya menjadi bangkit lagi. Dulunya yang saya tidak pengen kuliah lagi dan pengen kerja, dari semangat mereka saya menjadi bangkit dan saya berpikir untuk kuliah lagi. Dan ternyata di Institut Agama Islam Negeri Madura masih ada pendaftaran yang terakhir, yaitu jalur mandiri. Dan disitulah saya mendaftar di jalur mandiri. Saya mendaftar di jalur mandiri dengan memilih prodi perbankan syariah dan komunikasi dan penyiaran Islam. Alhamdulillah, setelah melihat hasil pengumuman di jalur mandiri, saya dinyatakan diterima di Institut Agama Islam Negeri Madura dengan prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Meskipun saya tidak diterima di pilihan pertama, tapi saya merasa bersyukur karena diterima di prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Karena saya yakin rencana Tuhan akan lebih indah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan yang terbaik untuk saya. Dan tanpa dukungan dari keluarga, kedua orang tua, sahabat, dan teman-teman,
saya tidak akan menjadi seperti ini, dan saya tidak akan menjadi mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Madura. Baik, pesan saya untuk yang mendengarkan video ini dan untuk adik-adik yang ingin meneruskan ke perguruan tinggi negeri, semangat dan jangan pernah putus asa. Meskipun tidak diterima di perguruan tinggi yang diinginkan, kalian harus yakin bahwa setelah kegagalan pasti akan ada banyak cara untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Kesimpulannya dari saya, kita tidak boleh berhenti berjuang meskipun kegagalan telah menghampiri kita. Karena dalam perjuangan tidak ada kata-kata menyerah dan tidak ada kata-kata lelah. Kita harus tetap berjuang dan semangat dalam menggapai cita-cita dan membahagiakan kedua orang tua kita. Solusinya dari saya yaitu tetaplah belajar, semangat, dan buat adik-adik yang ingin meneruskan ke perguruan tinggi, belajarlah mulai sekarang agar apa yang kalian inginkan tercapai. Baiklah, hanya itu yang bisa saya ceritakan. Semoga bisa memotivasi adik-adik semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.